Shalom, selamat pagi, saudara-saudara semua. Saya harap saya berdoa saudara semua sehat sempurna dan penuh dengan berkat Tuhan. Nah, di pagi hari ini saya mau sharing sedikit mengenai firman Tuhan. Saya berdoa, saya berharap firman ini bisa membantu saudara lebih dekat lagi dengan Tuhan dan pastinya lebih lagi serupa dengan Kristus. Nah, tema di pagi hari ini yang saya ingin bawakan adalah kejujuran. Nah, untuk hari ini saya mau angkat dari Efesus 4 ayat yang ke-25. Namun mungkin saya akan bacakan dari ayat ke-22 terlebih dahulu ya. Demikian firman Tuhan, Efesus 4 ayat 22 sampai 25, yaitu bahwa kamu terhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, yang mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Demikian firman Tuhan. Saudara bisa lihat di sini di ayat yang ke-25 tertulis bahwa kita sebagai manusia yang baru yang telah menerima identitas baru kita oleh karena keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus harus membuang dusta dan berkata benar seorang kepada yang lain. Nah, untuk ini ada satu cerita yang mau saya bagikan buat saudara. Ini cerita yang saya terima juga ya dari salah satu supir taksi yang besar lah di Indonesia. Nah, waktu itu saya sedang pergi ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya naik taksi itu dan terus supirnya itu cerita sama saya. Nah, supir ini cerita soal kejadian dia waktu itu ngelanggar lalu lintas secara nggak sengaja ya, saudara, ngelanggar lalu lintas. Dan karena itu, jadi dia diminta untuk minggir ke jalan dan ditilang sama pak polisi. Nah, karena ditilang ini bukan hal yang pertama buat dia, gitu ya. Jadi dia udah sangat berpengalaman, jadi punyalah trik-trik ini itu. Nah, dia bagikan waktu itu karena polisi yang hilang, ya biasalah diminta memelas gitu ya sama polisinya. Oh iya lagi nggak ada order dari pagi lah segala macem gitu kan. Jadi memelas minta belas kasihan sambil mencoba istilahnya nyogok lah gitu kan ke pak polisi. Tapi karena uangnya kurang, pak polisi marah gitu. Wah gimana uang cuma segini? Tapi ya bahasanya nggak gitu ya saudara ya. Tapi kira-kira ceritanya seperti itu. Nah, jadi si supir ini bilang ke pak polisi bahwa saya nggak ada uang cash lah gitu kan. Jadi kalau mau saya gantiin dengan rokok aja gimana. Ya pak polisi itu bilang oh yaudah boleh gitu kan. Jadi minta dibeliin semuanya 2 kotak gitu. Oke, nah jadi pak supir ini akhirnya jalan ke seberang. Di seberang jalannya ada warung ya yang jual rokok. Dia minta sama ibunya, Bu beli rokok. Lalu ibunya nanya, oh berapa? Dia bilang 3 kotak bu. Lalu ibunya ngasih rokoknya ya, terus bilang harganya sekian. Lalu supirnya bilang, oh yang bayar bapak polisi itu bu. Terus ibunya bilang, ah nggak salah kamu. Terus dia bilang, benar ibu kalau nggak percaya coba panggil aja itu pak polisi tanya. Nah terus ibunya manggilkan, pak ini benar. Nah karena polisi itunya kan dari rada jauh ya, terus dia juga nggak enak kan, dikira wah ada nyokok apaan nih, ada orang yang beliin dia rokok. Jadi dijawab pura-pura dari jauh langsung ngangguk-ngangguk aja. Oh iya iya iya. Nah ibu itu nggak, oh oke oke oke, ya udah nih, dibawa diambil sama dia rokoknya kan, terus dibalik ke mobilnya, dikasih lah 2 bungkus ke si pak polisi dan 1 bungkus dia kantongin sendiri. Nah udah deh, dia nikmatin tuh 1 bungkus rokok sendiri, biar pak polisi yang bayar tiga-tiganya. Luar biasa saudara ya. Berapa banyak di antara kita yang pernah dusta juga ya, atau pernah bohong untuk keuntungan pribadi kayak gini. Saya harap nggak ada ya saudara ya. Ya berapa banyak di antara kita yang sering berbohong atau berbiasa atau mungkin menganggap bohong itu adalah hal yang lumrah kalau misalnya untuk kebutuhan tertentu, untuk bisnis kita, untuk jaga image kita, atau menutup kelalaian kita kalau misalnya kita ada salah dan lain sebagainya. Satu hal yang saya mau bagikan buat saudara adalah berbohong atau berdusta itu adalah sifat iblis. Benar ya? Si iblis itulah sang pendusta. Dan dusta adalah kekejian buat Tuhan.
Amsal 12 ayat ke-22, orang yang dusta adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Nah, biasanya kalau kita bicara mengenai kejujuran, kita selalu berpikir tentang tidak berbohong atau berdusta, ya. Tetapi ada satu hal lagi yang penting, Saudara. Kalau kita balik ke Efesus 4 ayat ke-25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jadi satu elemen penting dari kejujuran selain tidak berkata dusta adalah berkata benar. Atau kata lainnya, mengakui dosa dan kesalahan dan kelalaian kita. Jadi walaupun kita tidak berbohong, tapi selalu ada hal yang kita tutupi dan kita tidak mengakui dan kita tidak berkata benar, itu juga tidak jujur, Saudara. Ada satu cerita lagi yang saya mau bagikan, yaitu bertahun-tahun yang lalu pada saat saya masih sekolah, Saudara ya. Itu pernah ada suatu kejadian, ada ulangan, ujian gitu ya. Ujian itu hasilnya selesai, dibagikan ke saya, oh nilai saya bagus. Tapi pada saat itu dibagikan, saya baca-baca lagi gitu kan. Terus di situ saya lihat bahwa ada beberapa, satu atau dua gitu ya, yang sebenarnya harusnya jawabannya itu salah. Tapi guru itu nggak kelewat gitu ya, jadi jawabannya benar. Saya waktu itu samperin guru itu, saya cerita, saya bilang kalau Bu, ini harusnya salah, tapi jawabannya Ibu benerin. Nah, menurut saudara, pada saat saya ngaku seperti itu, apakah guru itu bakal membiarkan aja? Oh yaudah, terima kasih, udah telah jujur gitu ya. Yaudah nggak apa-apa untuk kali ini dilewatin gitu aja. Enggak, saudara ya. Tetap akhirnya sama dia dibenerin, jadi salah, jadi nilai saya berkurang. Nah, sebenarnya buat saya itu rugi atau untung? Kelihatannya rugi, saudara. Tetapi sebenarnya yang saya bangun itu adalah trust atau kepercayaan dari guru itu. Mungkin pada saat itu aja kelihatannya atau kesannya rugi, tapi sebenarnya dalam jangka panjang itulah jauh lebih untung, saudara. Karena pada saat kita jujur, pada saat kita mengaku kesalahan kita, tidak menyembunyikan apapun, kita akan beruntung. Dan kita akan disayangi dan kita akan dipercaya. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ayat ini benar banget, saudara. Jadi melalui kejadian itu, guru saya jadi sangat percaya sama saya. Dan hal ini sangat penting, saudara. Kepercayaan dari orang yang kita terima adalah bukti bahwa kita telah melakukan pekerjaan Tuhan, bahwa kita telah melakukan hal-hal yang baik. Karena sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus. Seperti kisah para rasul 1 ayat ke-8b. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kenapa sih kita perlu jujur? Jujur itu berkata mengenai tidak dusta, yang pertama. Yang kedua adalah berkata benar atau mengakui dan tidak menutupi kesalahan dan kelalaian kita. Adalah dengan kita berlaku jujur, kita sedang memuliakan nama Tuhan, memperkenalkan Yesus kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi garam dan menjadi terang dan menjadi saksi Kristus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.